Rekan-rekan, kita seperti biasa setelah kita perlihatkan tersangka, kita ini dulu ya. Kita perlihatkan barang bukti yang ada di sini ya. Baik, silakan dari rekan-rekan yang gelar perkara ambil barang sesuatu yang bisa kita tampilkan buat teman-teman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun. Salam presisi. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini pada tanggal 10 September 2025 di Mapolda Jabar kita akan melaksanakan siaran pers tentang ungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Rekan-rekan sekalian, di samping saya adalah Direktorat Reserse Umum yang baru, tapi mukanya lama ya, karena beliau pernah jadi Direkimsus ya. Dan alhamdulillah beliau promosi di sini menjadi 2P1. Insya Allah sebentar lagi jadi jenderal. Allahumma amin. Dan rekan-rekan sekalian, ini kita di samping saya ada Kapolres Indramayu ya. Kapolresnya Indramayu baru, tapi mukanya juga lama karena sebelumnya pernah di Garut ya. Dan sebelah kiri saya ini ada Kasat Serse ya. Ini alumni Akpo tahun 2016 ya. Namanya siapa, Dek? 15. Namanya siapa? Arwin ya, namanya Arwin. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita sampaikan, jadi rekan-rekan ini banyak sekali pertanyaan ke saya ya, baik itu dari media Jawa Barat, Indramayu dan juga dari Jakarta utamanya ya, terkait dengan perkembangan kasus di kasus Indramayu ini. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita berhasil mengungkap dan bisa kita berikan ekspos ke teman-teman. Baik, kita mulai. Untuk kasus ungkap tindak pidana pembunuhan berencana ini berdasarkan LP nomor LPB 873 2025 9 Romawi SPKT Polres Indramayu Polda Jabar pada tanggal 2 September 2025 ya. Kemudian untuk TKP adalah kediaman rumah korban saudara S dan BA, utamanya BA, yaitu Jalan Siliwangi nomor 52 RT 02 RW 03 Kelurahan Pauman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Kemudian tersangka yang rekan-rekan sudah diperlihatkan tadi, ini ada tersangka saudara R ya. Pekerjaannya yang bersangkutan ini sedang mencari pekerjaan ya. Yang bersangkutan ini dulu pernah menjadi sebagai penarik uang ya dari Bank BJP ya. Penarik uang, sehingga yang bersangkutan ini pekerjaannya mencari pekerjaan yang tetap. Kisahnya seperti itu sehingga menyewa mobil rencananya ke saudara ke korban ini. Kemudian saudara P, tersangka kedua nih karyawan swasta ya, ini yang diajak oleh saudara tersangka R untuk melakukan perbuatan dari kasus pembunuhan berencana ini. Kemudian ada pun korban, ini korbannya ada 5, ini satu keluarga. Ya, ini saudara Sahroni ya, kemudian ada BA, ini. Kemudian ada EJS, ini suami istri ya, kemudian ada anaknya, ini ada RK dan juga B. Ini anaknya yang
pertama ini usianya 7 tahun dan saudara B ini usianya 8 bulan. Rekan-rekan sekalian, modus operandi singkat dari kejadian ini, saudara tersangka ini R ini merasa kesal ya, merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil ya, sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya, kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. Kemudian pada tanggal 27 ya, 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal gitu. Sehingga pada tanggal 29 Agustus ini tersangka ini mengajak P ya, yang tadi kita perlihatkan, untuk melakukan pembunuhan berencana ya, karena pada tanggal 27 ya, 28, 27 ini yang bersangkutan menyiapkan perlengkapannya, membeli pacul di pasar ya. Kemudian memanggil saudara P, menyiapkan ada satu besi pipa yang sudah disiapkan, tapi yang bersangkutan ini setelah selesai melakukan aksinya, pipa ini dilempar ke sungai Cimanuk dan saat ini belum bisa kita temukan, tetapi berdasarkan scientific investigation kita bisa membuktikan bahwa bersangkutan ini sebagai pelaku utama. Nah kemudian untuk si P ini tertarik untuk membantu saudara R ini karena dijanjikan imbalan 100 juta ya, 1 juta setelah selesai melakukan aksinya. Tetapi setelah kita tanya tadi di sini, sampai selesai melakukan aksinya, sampai lari kemana-mana, sejauh ini juga 100 juta itu belum diterima oleh bersangkutan ya. Rekan-rekan sekalian, untuk aksinya ini yang bersangkutan bersama R dengan P ini mendatangi rumah korban itu pada pukul 23 ya. Bertemu dengan saudara BA, kemudian di situ yang bersangkutan sudah menyiapkan pipa besinya itu di tasnya ya. Kemudian di situ berbicara baik ya, dan membuat alibi ya. Si R ini membuat alibi agar BA ini melihat di sekitar rumahnya itu untuk mengajak bisnis BBM ya, bisnis BBM. Nah kemudian diajak keluar ya, ke rumah di situ sekitar pekarangannya. Nah disitulah yang bersangkutan melakukan aksi yang pertama ya. Peran dari P ini itu menjaga antara kejadian yang di luar rumah itu dengan pintu tadi itu, dia menjaga di situ. Itu yang dilakukan oleh P. Rekan-rekan sekalian, inilah aksi yang dilakukan oleh kedua tersangka tadi ya. Kemudian setelah selesai melakukan aksinya, yang bersangkutan ini merapikan dari kondisi rumah ya, kondisi rumah di hari itu ya, dan mengumpulkan kira-kira barang bukti apa yang bisa untuk menghilangkan dia ya. Salah satunya yang bersangkutan itu menutup rumah itu ya, kemudian dia pergi dan membawa mobil dari mobilnya si korban ini ya, yang berupa Corolla ya. Kemudian menuju ke sebuah hotel, dan sebelum menuju ke situ, hotel tadi melemparkan barang bukti tadi berupa pipa tadi ke sungai Cimanuk tadi. Nah kemudian pada tanggal 29, 30 di aksinya,
yang bersangkutan tanggal 31 malam dini hari itu akan kembali lagi. Ya, kembali lagi. Sebelumnya saudara P ini membeli terpal, ya, membeli terpal. Kemudian pada malam hari yang bersangkutan ini kembali lagi ke situ bersama, dan kemudian korban-korban yang tadi si korban BA tadi dari luar rumah ditarik, sebelumnya kan sudah ditarik ke rumah, tetapi masih dalam rumah itu, kemudian dikumpulkan jadi satu dan menggalilah lubang di belakang rumah itu. Kemudian yang bersangkutan berdua ini melakukan upaya untuk pembersihan, ya, semua TKP yang ada di situ, ya. TKP di situ dibersihkan, dihilangkan jejaknya, dan yang bersangkutan akhirnya selesai melakukan aksinya kembali ke hotel lagi. Ya. Di hotel lagi ini rekan-rekan sekalian nanti akan ada cerita lagi bagaimana untuk timelinenya. Nah, kemudian di sini akan kita sampaikan, ya, yaitu uraian singkat kejadian ditemukannya korban. Rekan-rekan sekalian, pada hari Senin tanggal 1 September sekira pukul 16.00 WIB, awalnya saudara Niko mendapatkan kabar dari keluarga korban yang berada di Jakarta bahwa korban saudara Ais Juwita Sari, ya, tidak bisa dihubungi. Jadi istrinya si korban ini tidak bisa dihubungi. Kemudian saudara Niko bersama istrinya mendatangi rumah korban untuk mengecek. Dan sesampainya di rumah korban sudah ada beberapa orang, yaitu saudari Rumah namanya, dan saudari Zul Hervi, dan saudari Afrina, lalu saudara Niko dan yang lainnya masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu untuk mencari korban. Ketika masuk ke dalam rumah korban didapat ada sumber bau busuk yang sangat menyengat dari arah belakang rumah. Sehingga saudara Niko bersama yang lainnya membuka pintu belakang yang diduga sebagai sumber bau busuk, ya, tersebut, lalu mengecek gundukan tanah yang terdapat ada bagian tubuh setelah digali itu, tubuh seseorang, sehingga kemudian saudara Niko dan lainnya keluar dari dalam rumah karena tidak berani mengecek lebih jauh. Kemudian saudara Niko melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Ya. Setelah itu anggota Polsek Indramayu bersama Inafis Polres Indramayu dan anggota Piket Satreskrim Polres Indramayu datang melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan serta penggalian gundukan tanah. Ternyata ditemukan ada 5 jasad, ya. Yang awalnya tadi baru 1 diduga mati tadi, tidak berani lagi untuk melakukan penggalian. Setelah dilakukan penggalian oleh tim Inafis Polres, ya, sama Piket Sersi ini, digali ada 5 orang, ya. Kemudian jenazah ini kita evakuasi, ya, kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk dilakukan identifikasi dan autopsi. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan sampaikan timeline, ya, timeline terkait dengan kejadian, ya. Rekan-rekan sekalian, tadi timeline di tanggal 25, 26, kemudian 27 dia melakukan suatu perencanaan pembunuhan, kemudian 28 ini dia juga menyiapkan, tanggal 29 dia datang, tanggal 30 dini hari itu dia melakukan aksinya, tanggal 31 dia melakukan suatu pembersihan, dan rekan-rekan sekalian yang bersangkutan setelah itu melakukan transaksi, ya, membuat alibi agar yang bersangkutan itu tidak diduga sebagai pelaku. Nah, caranya begini rekan-rekan sekalian, ketika di hotel ini mereka bersiasat berdua itu menggunakan handphone dari si korban, ya, itu untuk melakukan transaksi penjualan mobil Toyota Corolla ini, ya. Kemudian yang dia hubungi itu saudara Evan. Ya, Evan ini handphone yang tertera di saudara Budi ini. Dia berpura-pura sebagai saudara Budi yang berniat untuk menjualkan mobil Toyota Corolla-nya ini, ya. Nah, kemudian mobil pickup, ya, Bang, mobil pickup, ya, mobil pickupnya, kemudian transaksi di situ disetujui tentu saja dengan harga yang sangat miring karena dia tidak punya
kepentingan untuk untung dan sebagainya, yang penting cepat terjual ya. Tetapi di siasat ini, di samping dia menjual kendaraan ini juga dia punya siasat agar seakan-akan Evan ini akan dijadikan sebagai tersangka dia. Ya, karena dia sudah sadar bahwa dengan ditemukannya korban ini sudah begitu viral di media sosial. Ya. Nah kemudian setelah besoknya bersangkutan ini mendapatkan uang ya, kurang lebih transaksinya 14 juta ya, 4 juta sekian ya. Dan itu diambil oleh saudara P, itu kurang lebih 10 juta ya. Jadi saudara P ini mendapatkan 100 jutanya dia belum dapat, tetapi dia sudah mendapatkan 3 juta dari hasil perampasan dari emas yang dikenakan oleh anaknya korbannya itu RK. Itu dijual sebanyak 3 juta, itulah digunakan dia sebagai pembayaran awal dan sebagian diberikan terpal tadi itu. Nah kemudian yang bersangkutan dapat uang lagi ini dari penjualan mobil ini diambilkan dari transaksi keuangan dari si Budi juga ya, di handphonenya tadi itu. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, setelah dia melakukan alibi tadi itu, dia memarkirkan mobil pick up truck ini di rumahnya Evan ya, sehingga dia membuat alibi dan dia membuat chat ya, chat kepada si Evan ini berisi bahwa kalau punya masalah jangan bawa saya, itu mobilnya saya kembalikan ya. Jadi melempar masalah ini kepada si Evan ini ya. Kemudian pada sekitar pukul 10.42 WP tersangka P melakukan penerimaan uang sebesar 10 juta dari transaksi tadi dari dana akun milik Budi ya di BRI Link yang ada di daerah Jatibarang dengan cara yang sama. Nah rekan-rekan sekalian, kemudian setelah dia melakukan cuci tangan tadi dan melempar permasalahan kepada Evan, yang bersangkutan berdua ini menuju ke kota Bogor ya, ke Jakarta dulu ya, Jakarta menggunakan travel kemudian pergi ke Bogor. Nah kemudian timeline yang berikutnya pada tanggal 3 September, kedua tersangka ini setelah dari Bogor itu berangkat ke Semarang ya, menghilangkan jejaknya ke Semarang dengan menggunakan travel juga. Kemudian pada hari Kamis itu yang bersangkutan menuju ke Kabupaten Demak di Jawa Tengah ya. Ini menggunakan travel juga. Kemudian pelarian yang berikutnya yang bersangkutan pergi ke kota Surabaya menggunakan travel juga. Kemudian pada tanggal 6 September kedua tersangka ini tiba di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kedokan, Bunder, dengan tujuan untuk berangkat ke laut sebagai ABK. Jadi dia berusaha untuk melarikan diri. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini kami sampaikan apresiasi kepada Polres Indramayu, Kapolresnya, Kasatsernya ya. Di sini pengungkapan kasus ini di samping ada Inavis dari Polres, juga Inavis dari Mabes, juga Puslapor dari Mabes, kita menggunakan scientific investigation tadi ya. Karena dengan peliknya persoalan ini dan pengalihan kepada saudara Evan ini, kita sampai 4 kali melakukan olah TKP ya. Karena tadi di awal sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, banyak waktu yang dilakukan oleh kedua tersangka itu untuk melakukan pembersihan ya. Tetapi apapun yang terjadi rekan-rekan sekalian, ada satu teori bahwa tidak akan ada satu kejahatan pun ya, tidak ada satu pun kejahatan yang tidak pernah meninggalkan satu bukti di TKP. Nah, ini kita buktikan, tapi tentu saja dengan 4 kali olah TKP ya, dengan keilmuannya, dan kendala juga kemarin Pak Kapolres kita menghadapi gelombang demo yang cukup berat ya, tapi alhamdulillah berkat keuletan ya, profesionalismenya ya, dan juga dari bantuan dari Polda, ini Pak Dirhum juga mengirimkan timnya ke sana,
tidak hanya sebagai tim asistensi tetapi juga ikut terlibat langsung sehingga dalam beberapa gelar perkara itu terbuka peluang. Dan kami sampaikan ada bentuk kerjasama kita dengan Evan juga yang kita lakukan bersama untuk biar si tersangka utama itu lengah dan merasa bahwa oh ini sudah aman dia sehingga harus kembali ke situ. Ya, kembalinya ini merupakan suatu peluang yang sangat tipis tapi dimanfaatkan karena ketika yang bersangkutan ini sudah jadi ABK dan berangkat otomatis akan sulit kembali. Rekan-rekan sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan untuk rangkaian kegiatan rilis ini, tetapi tentu saja perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa hasil investigasi ini juga kita didukung oleh berbagai banyaknya saksi-saksi yang ada di lapangan ya. Ini kita telah mendapatkan saksi kurang lebih pemirsaannya ada 18 ya, 18. Kita bagaimana tidak terkecoh oleh alibinya saudara P dan R ini, utamanya R ya sebagai otaknya ini, sehingga kita membutuhkan keterangan saksi kurang lebih 18 orang, cukup banyak ya. Kemudian di sini barang bukti yang rekan-rekan tadi sudah kami sebagian perlihatkan, ini ada kurang lebih ada satu buah cangkul ya, satu cangkul tadi yang dibeli ya, yang dibeli untuk menanam dari para korban ya, ada buah ember kecil ya, ada spray, ini pakaian-pakaian yang digunakan pada saat korban ya. Kemudian juga terpal biru yang terdapat bercak darah tadi ini kita peroleh dari scientific investigation tadi itu karena sudah dicuci berulang-ulang tapi dengan peralatan modern kita bisa mendapatkan itu ya. Dan ada di samping yang bersangkutan ini melakukan pembunuhan, rekan-rekan sekalian ada barang bukti yaitu 2 mobil ya yang dibawa oleh bersangkutan ya, dan juga ada rampasan uang ya dengan jumlah totalnya 7 juta ya Pak Kapolres ya, ada 7 juta yang didapatkan yang bersangkutan ya. Kemudian ini ada satu bundle bukti transaksi statement Bank Mandiri saudara Evan dan Bagus Pratama ini yang menggunakan HP-nya si korban tadi. Rekan-rekan sekalian, untuk terakhir kami sampaikan bahwa undang-undang dan pasal yang dikenakan kepada para tersangka. Pasal yang dikenakan adalah pasal 340 Undang-Undang nomor 1 Undang-Undang KUHP ya, KUHP nomor 1 tahun KUHP aja, KUHP ya. 340 ya. Tentang peraturan hukum pidana ya, dan Jo pasal 76C, Jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 35 tentang perlindungan anak ya. Ini pasal 30 pembunuhan berencana ya, pembunuhan berencana, dan ancaman hukumannya dari kedua pasal ini adalah dipidana dengan hukuman pidana mati ya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian rekan-rekan sekalian dari rangkaian press conference yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dan bukti-bukti yang kami sampaikan sini merupakan bukti-bukti yang kita peroleh dari TPKP dan juga ada CCTV ya untuk menguatkan yang bersangkutan ini ada di TKP untuk melakukan aksinya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaan dan sebagainya nanti bisa dijawab oleh Pak Kapolres dan juga pada Pak Direkrimsum. Ya, silakan satu dulu dari mana Mujib? Anyus. Satu lagi? Dari Antara, satu lagi, 3 lah sekalian. Lopez. Itu tanya mana? Biasanya nanya. Oh. Oke, 2 aja dulu ya. Oke, silakan Kang Mujib, mangga. Jadi ya
kejahatan yang dilakukan oleh dua tersangka, saudara P dan saudara R. Salah satu adalah mantan residivis, dulu pasal penganiayaan yang mengakibatkan ini ya, luka berat. Dia udah ada pengalaman. Yang R itu, yang pelaku utama. Yang P-nya belum pernah, karena baru diajak sekali saudara P itu. Ya. Jadi ini bisa diungkap rekan-rekan karena memang kerjasama antara kita membackup Polres yang baru kemarin juga mengungkap juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh petugas anggota. Yang kedua kali, yang ini adalah berawal dari laporan, langsung kita membackup Polres menurunkan Inafis gabungan dengan Polres. Hal ini perlu dilakukan karena dengan CSI ini, Crime Scientific Identification, kita menemukan 2 sidik jari yang kebetulan identiknya dengan itu, dengan saudara pelaku. Jadi pengejaran, pengakuan tersangka pun betul, ke Jakarta dulu, Jakarta ke Bogor, Bogor langsung Semarang, Semarang Surabaya. Karena tidak tahu apa yang dilakukan, dia kembali lagi ke Indramayu dengan mengaburkan dia seolah-olah menjadi ABK kapal untuk berlayar, gitu kan, pengabur. Tapi anggota dengan sigapnya langsung bisa menangkap 2 pelaku itu di tempat camp itu. Yang tadi yang pasal yang diterapkan, rekan-rekan, pasal 340, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga ini pasalnya hukumannya bukan mati, ya. Karena ini sadis gitu kan, sadis betul karena langsung dalam 1 hari dia menghabiskan 5 nyawa sekaligus dan langsung menguburkan di kamar belakang. Ini pantas untuk ganjar hukuman yang paling berat. Jadi Pak Mujib sudah terjawab ya. Jadi rekam jejak daripada pelaku utama saudara R ini betul pernah melakukan suatu kejahatan berupa penganiayaan berat ya. Sehingga untuk melakukan aksinya dia yang kedua ini mungkin sudah ada mental untuk melakukan pembunuhan. Baik, sekarang dari Antara silakan. Dari Antara, mungkin penegasan motif sakit hatinya dari pelaku R ke korbannya sendiri seperti apa? Terus Ya. yang kedua, niat apakah pas datang ke rumah itu memang niat membunuh satu keluarga atau hanya inginnya sebenarnya sarungnya saja? Ya. Jadi mens rea-nya si pelaku pertama adalah kalau dari berita acara pemeriksaan dia karena meminjam gitu kan, sewa kendaraan tapi mogok gitu kan, yang bersangkutan minta dikembalikan, tapi ditagih ke korban sudah dikembalikan keperluan sembako dan lain-lainnya. Dari situlah timbul niat untuk perencanaan, makanya mengajak saudara P untuk melakukan pembunuhan. Dia menjanjikan saudara P 100 juta. Itu udah menseanya udah ini. Jadi motifnya adalah satu dendam, yang kedua adalah masalah ekonomi juga gitu kan. Karena pengen mengambil harta daripada korban. Demikian ya. Ini Kapolres nanti akan jawab dari tadi itu apakah berniat untuk membunuh suatu keluarga atau satu orang saja atau tindakan seperti apa nanti dijawab oleh Pak Kapolres, silakan. Baik, terima kasih. Dari hasil pemeriksaan terkait apakah motif para pelaku ini menghabisi seluruhnya atau hanya orang tertentu. Dari hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu, karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan, 8 bulan, ya, demikian. Jadi masih berbagai kemungkinan motif ini, tapi kami masih dalami, demikian. Ya, tapi yang pasti
apa pembunuhan berencana itu sudah ada ya kepada si korban orang tuanya tadi ya. Silakan Kang. Satu lagi nanti itu ya, Metro. Ya. Bang, dari Oh ya. Nanti kita dalami kalau itu ya. Nanti kita dalami tapi dari rekam jejaknya kegiatannya, pekerjaan dia tidak ada untuk arah ke situ ya. Oke, terima kasih. Nuhun ya. Silakan, Nak. Ya. 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 Boleh Kapolres silakan menjawab. Untuk titik-titik pelarian, yang pertama mereka arah ke Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya, itu memang mereka berdua. Mereka berdua, kita dalami kenapa mereka melarikan diri. Saat itu belum ada keputusan mereka akan tinggal di mana. Karena mereka juga paham polisi di mana-mana sedang mencari mereka. Akhirnya setelah mereka pikir tidak dapat kembali menemukan tempat aman, mereka kembali ke Indramayu untuk bekerja sebagai ABK. ABK kapal ini sekali berlayar antara 6 sampai 8 bulan. Jadi mereka sudah memikirkan untuk besok harinya untuk berlayar. Namun sebelum mereka bekerja sebagai ABK, baru kita lakukan penangkapan. Demikian. Jadi timing gold timingnya itu sangat bagus sekali ya. Golden timingnya sangat sedikit antara kembali ke Indramayu dengan naik kapal itu sedikit, dan itu dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang ada di Polres Indramayu. Ya silakan Wisma, detik terakhir ya. Oke, mau nggak bisa? Ya. Boleh, silakan. Ini Kasat Serse bisa jawab nih. Ya, kita kasih kesempatan kepada Kasat Serse. Mohon izin Komandan, mohon izin menjawab. Jadi untuk posisi jenazah yang ditemukan pada saat kita melakukan cek TKP, jadi jenazah itu berurutan dari yang paling atas sampai dengan paling bawah. Paling atas itu adalah saudara S, kemudian di bawahnya agak turun ke bawah itu ada saudara B, kemudian di paling bawahnya lagi itu ada saudara E, dan di samping-sampingnya itu ditemukan anak-anaknya, Ananda R dan Ananda B. Seperti itu Mas. Jadi susunannya dari yang kecil dulu, yang bayi 8 bulan sama RK yang 7 tahun. Itu paling bawah, kemudian baru yang dewasa-dewasa. Yang terakhir berarti si B tadi ya. Ya, karena dari posisinya dari luar dia. Ya, di luar dari belakang rumah. Ya, silakan. Kalau lubangnya itu sekitar 2 meter kali, mohon maaf, 1,5 kali 4 meteran, sekitar segitu. Lebarnya 4 meter. Siap. Panjangnya itu 1,5, lebarnya 4 meteran Komandan, mohon izin. Oh panjang. Kedalamannya? Kedalamannya sekitar 2 meter. Cukup dalam juga ya. Baik, saya kira demikian rekan-rekan sekalian, cukup menarik ini, dan kami berikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Umum ya, dan juga Kapolres Indramayu dan Kasat Serse yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Dan tentu saja ini merupakan suatu keinginan publik, dan publik bisa dijawab oleh kepolisian secara profesional bisa mengungkapkan kasus ini. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, maghfirah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Teman-teman, bagi yang perlu ada jawaban, nanti Bu Nurul tolong diberikan ini ya, diberikan rilisnya, bahan rilis ya, bahan rilisnya dikasih, termasuk yang dari Polres Indramayu juga yang lebih detail berikan dari kepada teman-teman, sehingga nanti beliau bisa mengambil angle-angle dari berbagai angle ya. Terima kasih. Dari Kasat Serse sama Kapolres mungkin
Nanti gini, rekan-rekan sekalian ini, utamanya televisi membutuhkan beberapa asupan terkait dengan video-video. Mungkin ada CCTV, ada kejadian di tempat perkara, dan sebagainya. Nanti kasihkan kepada saya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.